Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita khususkan untuk beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzul wasi' madkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Semoga doa kita terangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu ampunan bagi Allahyarham Bapak Haji Purwadi. Diterima amal salehnya, diluaskan kuburnya, nikmat kubur Allah berikan padanya dan kelak termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, khususnya Sahabat Musibah, keluarga besar Bapak Haji Purwadi, malam hari ini saya ingin menambahkan sedikit saja, melanjutkan tausiah yang disampaikan di kesempatan malam kemarin. Mudah-mudahan 7 menit cukup ya. Kultum ya. Kultum kuliah. Terserah antum. Oh iya, 2 hal saja yang saya sampaikan. 1, berbahagialah ahli sabar, dan yang kedua, wasiat bagi orang-orang sebelum wafat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan kepada orang beriman lewat sebuah proses namanya ujian dan musibah yang tadi malam sudah dikupas. Intinya ada hikmah besar bagi kita meyakini ketentuan Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 51. Kita yakin betul dengan ayat itu. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah apapun yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Allah tempat kita bersandar, tempat kita bernaung dan berlindung. Allah pelindung kita, maka orang beriman pastilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicintainya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berserah diri atau yang bertawakal. Perjalanan waktu sampai pada akhirnya orang yang kita cintai, yang sangat kita kenal dengan baik, Bapak Haji Purwadi, Allah telah memanggilnya, dan kemarin itu sudah kita laksanakan hakul muslim yang terakhir, yaitu menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Selesai, bahkan kita juga mendoakannya. Bukan sampai di sini, tapi insya Allah ketika kita ingat orang baik, orang saleh ini, pasti terbersih di hati kita untuk mendoakannya. Inilah barangkali doa yang pernah diajarkan lewat pesan Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 84, yang doa itu dibaca oleh Nabi Ibrahim, diabadikan di Al-Quran. Doa itu luar biasa. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku buah bibir, tutur kata yang baik. Yang disebut orang adalah kemuliaan akhlak setelah kita tiada. Itu yang disebut kebaikan seseorang yang telah berpulang ke rahmatullah. Disebut karena kebaikan-kebaikannya. Kata pepatah orang Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Saya yakin dan percaya terbersih di hati kita akan kebaikan orang yang kita cintai, yaitu Bapak Purwadi. Alhamdulillah, rekam jejak beliau itu membahagiakan keluarga, insya Allah. Maka pasti keluarga akan ikhlas. Masih ada tetesan air mata, Ustadz. Bolehkah menangis? Boleh, asal bukan tangisan ratapan. Jangankan kita sebagai makhluk biasa yang penuh dengan kekurangan, Rasulullah SAW saja menangis ketika keluarganya meninggal dunia. Dan itu ditanyakan oleh sahabat pada beliau. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ini bukan tangisan biasa, ini tangisan kasih sayang. Kasih sayang yang kita sebut sebagai fitrah manusia, apalagi kepada orang yang dicintai, yaitu keluarga sendiri.
Boleh menangis, yang tak boleh berlarut-larut dalam tangisan yang ujungnya adalah ratapan. Itu yang tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ngomong soal tangisan, saya teringat dengan sebuah pertanyaan sahabat yang lain kepada seorang Mu'ad bin Jabal. Beliau sering menangis terseduh-seduh juga. Ketika sahabat bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad, mengapa kau menangis wahai Mu'ad?" Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini, wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Aku menangis bukan apa-apa, aku menangis karena Allah hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tak tahu nanti termasuk yang mana. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku? Maka beliau sering menangis. Beliau menangis, menangis dan menangis. Sering sekali. Tentu ini air mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, maka pada poin yang pertama, berbahagialah ahli sabar, khususnya sahibul musibah. Dengan kesabaran itu Allah akan memberikan reward. Allah pasti akan berikan balasan. Diberi balasan yang luar biasa. Yang pertama, bagi sahibul musibah yang sabar atas musibah tersebut, Allah pasti akan mencintainya dan Allah akan menolongnya. Otomatis ini juga berlaku bagi kita. Ahli sabar pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Bahkan Allah membersamainya. Ayat yang gak asing lagi sudah kita hafal betul. Innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cara Allah mencintai orang yang sabar? Allah akan berikan padanya pertolongan saat dalam keadaan terhimpit, sulit, sakit, ingin menjerit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, pertolongan datang last minute. Saya yakin kita pernah mengalami itu. Hafal nggak Pak tadi Pak kalimatnya? Ketika dalam keadaan sulit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, bisa bangkit karena pertolongan datang last minute. Yang hafal tunjuk tangan. Masya Allah. Dan kita pernah mengalami itu. Betul, seolah-olah jalan buntu, tapi karena kita pernah mengukir kesabaran. Sabar tentu dalam 3 perkara. Sabar mentaati apa yang Allah telah perintahkan, sabar menghindarkan diri dari maksiat, dan sabar menerima ketentuan Allah, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saya yakin keluarga besar Allah Yarham Bapak Purwadi ini adalah keluarga yang sabar. Maka Allah pasti akan berikan pertolongan. Ini yang pertama. Yang kedua, berbahagialah ahli sabar karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai istimewa asbab kesabarannya, yaitu dibersihkan dari noda dan dosa. Jadi kalau orang sabar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Makanya muncul pertanyaan, ibu sekalian, penduduk surga, pecinta ilmu, saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Pernah sakit bu? Sekarang sudah sembuh? Belum ya? Masih ada sakit yang lain? Ya itulah sunatullah. Tapi pilih mana kalau ditanya? Sakit, dosa diampuni. Sehat, dosa bertambah.
Pilih mana, Bu? Saya tanya ibu-ibu dulu ya. Bu, sakit dosa diampuni oleh Allah. Sehat dosa bertambah. Pilih mana? Masya Allah. Itu luar biasa ya, Masya Allah. Jadi biarlah sehat asal dosa diampuni gitu ya. Ini ibu-ibu ya. Sekarang saya ganti bapak-bapak. Pilih mana, Pak? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Maunya begitu ya. Tapi sunatullah itu, kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, Masya Allah, di tengah masa pandemi ini sakitnya nggak berujung nih, entah kapan berakhir, betul. Tapi semoga Allah lindungi kita, Allah berikan perlindungan kepada kita. Sakit yang kita alami mampu untuk kita menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, kalau Allah cinta pada hambanya itu Allah pasti mencobanya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah pasti mencobanya. Satu di antaranya dengan rasa sakit yang diderita. Maka yang sakit harus yakin itu cara Allah mencintainya, asal sepanjang tidak cari penyakit. Yang salah itu kalau cari penyakit. Tapi dengan sunatullah kita menderita sakit, ridha menerimanya, menyempurnakan ikhtiar, ketika sakit tetap beribadah, maka itu menjadi penghapus dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dan itu terlihat, itu bisa dibuktikan. Sholat subuh tetap berjamaah bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu nggak wajib, padahal ada asam urat. Betul Pak? Tapi ringan langkah ke masjid, khususnya sholat subuh. Alhamdulillah. Dan memang itu cara Allah memberikan pada kita ujian. Karena pahalanya besar. Paket lengkap itu sebelum sholat subuh. 2 rakaat yang nilainya melebihi dunia dan isinya. Masya Allah. Jangan tanya pahalanya lagi. Nah ini yang kedua. Jadi ahli sabar, Allah akan berikan reward, dosanya diampuni atau dihapuskan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahai ahli sabar, berbahagialah. Sebab orang-orang yang senantiasa menjaga kesabarannya, Allah akan berikan pahala yang luas tanpa batas. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Kalau gitu sabar ada batasnya nggak, Bu? Ada batasnya nggak sabar? Siapa yang bilang? Kan sudah dibaca terjemahannya. Hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahalanya luas tanpa batas. Berarti sabar nggak ada batasnya. Kita aja nggak batasi. Bahkan kita katakan, sorry bro, sabarku udah habis. Itu kata kita. Tapi malam hari ini saya melihat wajah-wajah sabar ini. Berarti tausiah sampai jam 11 ya. Masya Allah. Berbahagia disabar karena pahalanya luas tanpa batas. Oleh karena itu kita jadi bertanya, kira-kira kita sudah termasuk ahli sabar atau belum? Pertanyaan sudah atau belum? Insya Allah. Itu opsi tengah-tengah tuh. Iya. Maka untuk jadi orang sabar harus kita ingat musibah ketentuan Allah. Yang kedua, musibah itu mengajarkan kita untuk husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah lebih mencintai hambanya. Saya tidak ulangi lagi konten tausiah tadi malam ya. Tapi intinya Allah kalau cinta pada hambanya pasti dicoba. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang kembali tanpa membawa apapun, termasuk harta, anak, dan lain-lainnya. Bersih tanpa dosa. Maka tadi ayatnya dibaca itu, innama amwalukum
wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Semoga putra-putri Bapak Haji Purwadi termasuk generasi Robbani menjadi permata hati, penerus perjuangan, dan menjadi jalan syurga untuk ayahnya. Amin ya robbal alamin. Begitu juga kita semua, karena hakikatnya kita ini adalah anak bagi orang tua kita. Walaupun levelnya sekarang sudah jadi buyut ya, sudah jadi kakek, sudah jadi buyut bahkan ya. Apa itu istilahnya itu? Tapi tetap anak bagi orang tuanya. Jadi kita anak bagi orang tua kita. Maka pesan itu sangat penting karena kita ingin mendapatkan keutamaan. Apa keutamanya? Yaitu riwayat Allah yang keempat bagi orang yang sabar. Bukan sekedar satu, Allah berikan pertolongan. Dua, dihapuskan dosa. Tiga, diberi pahala yang besar. Tapi yang keempat, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang sabar pasti masuk surga. Mana ayatnya? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang tuanya, pasangan-pasangan hidupnya, dan juga anak keturunannya. Kemudian di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta, menenteramkan hati, membahagiakan. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan. Engkau mendapatkan anugerah yang tak terbayangkan sebelumnya, yaitu engkau menjadi penduduk surga atau ahli surga. Semoga kita hadir di majelis takziah ini semuanya tergolong ahli surga. Jadi ungkapan-ungkapan yang baik harus Bu kepada suami ya, yang masih ada suami. Tapi ingat aja dulu, suami juga bilang kan, istriku, kita insya Allah sehidup sehidup. Iya, kata siapa Bu? Yang bilang sehidup sesurga siapa? Allah yang bilang. Tadi itu Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24, sama-sama masuk surga. Asalkan sabar. Nah, ini pesan pertama yang sangat penting. Wahai ahli sabar, berbahagialah, nikmat yang tiada bandingan insya Allah akan kita genggam. Kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Purwadi, insya Allah ya, dengan kesabaran yang terjaga, nanti di akhirat akan sama-sama masuk surga dengan Pak Pur. Amin ya rabbal alamin. Ridho dan ikhlas dengan syarat apa? Dengan keluarganya. Lanjutkan istimraruhu, lanjutkan amal soleh yang dibuat oleh Bapak. Sikap yang terbaik adalah melanjutkan kebaikan yang pernah dibuat oleh Pak Pur. Maka itu jalan melahirkan pahala yang besar, bukan saja buat pelaku, tapi juga buat orang yang dicintai karena Allah, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu. Inilah yang disebut istimrarul hasanah, melanjutkan kebaikan demi kebaikan, insya Allah. Sekarang wasiat yang kedua adalah wasiat sebelum wafat. Hadis ini sangat populer, familiar, kita semua hafal. Hadisnya ringan, kita semua hafal dan sering disampaikan oleh para dai, para ustaz. Hadisnya sahih, hafal kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itulah wasiat yang menyelamatkan dunia menuju akhirat sebelum kita wafat. Yaitu pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Dan yang ketiga, berinteraksilah
kepada manusia dengan akhlak yang mulia.